Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-review singkat ya. Jadi poin-poin pentingnya aja untuk HP Samsung Galaxy M54 yang 5G. Ini HP baru aja gue beli di bulan Desember 2024. Jadi akhir tahun ini menurut gue ini HP sangat rekomendasi ya, buat harga di 3-4 jutaan. Ini kenapa gue bilang rekomendasi, karena HP ini adalah HP kelas menengahnya Samsung ya. HP ini HP kelas menengahnya Samsung yang tadinya harganya 6 juta lebih, kemudian sekarang udah turun banget jauh sampai 50%-nya kurang lebih. Ini di launchingnya itu tahun 2003 akhir ya, jadi sekitar bulan November atau Oktober kayak gitulah ya. Pokoknya ini udah setahun yang lalu. Jadi dari 2003 akhir sampai dengan tahun sekarang 2024 akhir itu turunnya langsung 50% atau setengah harganya, hampir setengah harganya ya. Dan menurut gue ini cukup worth it dibeli saat ini karena kalian tau lah ya kalau Samsung itu dia menjanjikan 4 tahun update software ya, dan sampai update security juga. Itu waktu yang lama. Jadi kalau misalkan kita beli sekarang ya, kita masih dapat 3 tahun ke depan lah ya untuk update software dan update Androidnya. Itu sangat mantep banget lah ya. Jadi nggak ada kata terlambat untuk membeli Samsung setahun yang lalu. Dan langsung aja kita lihat untuk spesifikasinya. Yang pertama ini dari desain dan build quality-nya ya. Ini gue ngambil dari ChatGPT karena ya sekalian lengkap aja gitu ya. Gue sebutin. Yang pertama ini desainnya minimalis dengan build berkualitas. Apa bener? Kalau dilihat-lihat sini padat ya. Ini udah gue tempelin pakai garskin. Tujuannya biar enggak lecet atau biar nggak berjamur ketika dikasih soft case atau dikasih case tambahan. Nah ini bisa dilihat sini untuk warna aslinya, ini gue yang warna biru ya. Dia mengkilap, bukan ngedove gitu. Dia mengkilap tapi kayak ada teksturnya tuh, kayak kulit jeruk ya. Kalau dilihat ini kayak gitu, kayak kulit jeruk. Jadi sebenarnya halus tuh ya kan, mengkilap tapi dia ada tekstur kulit jeruk. Dan ini udah gua tempel garskin, jadi ya udah lebih beda lah ya kualitasnya dan penampakannya. Kemudian dari bagian sampingnya ini juga masih plastik ya, plastik semua. Kemudian ini yang poin kedua ini layarnya. Jadi layarnya ini udah menggunakan Super AMOLED Plus 120 Hz ya. Jadi udah smooth banget di kelasnya ya. Kemudian untuk ukurannya ini 6,7 inch, nggak terlalu besar lah ya di genggaman tangan. Dan udah resolusinya itu Full HD Plus. Jadi udah tajam banget. Full HD Plus ditambahin layar Super AMOLED Plus. Ini udah bagus lah ya untuk di rentang harga 3-4 jutaan. Nah kemudian untuk poin yang ketiganya ini performa dan chipsetnya. Dia udah menggunakan chipset itu dari Exynos 1380. Jadi dia udah lumayan tinggi ya. Di kelas Exynos ini dia udah lumayan tinggi, sama dengan HP A54 ya, Galaxy A54. Jadi kalau dibandingin itu 11-12 lah ya. Mungkin ada beda dikit di material yang untuk bodinya, atau mungkin dari kameranya itu mungkin ada perbedaan dikit. Kemudian RAM-nya ini udah 8 GB. Internal udah sampai 256 GB. Untuk kameranya, ini kamera utamanya 108 megapiksel ya, dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Jadi dia udah sangat stabil
nggak cuman elektronik aja, tapi dia udah optikal. Jadi lensanya sendiri atau optik dari kameranya ini udah bisa stabil. Tuh, kemudian kamera depannya juga yang ini, kamera selfie-nya ini udah 32 megapiksel. Dia udah bagus banget lah ya. Untuk kameranya bisa nanti gua contohin di akhir video. Kemudian untuk baterainya ini udah cukup besar, 6000 mAh. Yang lainnya ini standarnya 5000 ya, 5000, 4000, tapi ini udah 6000 mAh. Dia juga didukung untuk pengisian cepat 25 watt. Tapi sayangnya dia nggak disertai dengan charger bawaan pada saat pembelian. Kemudian ini fitur tambahannya itu awal rilis dia pakai One UI 5.1, tapi kalau kalian belinya di bulan sekarang, di bulan Desember 2024, itu udah update ke 6.1 ya One UI-nya, dan Android-nya itu udah Android 14. Kemudian penjelasannya ini juga ada keamanan Knox ya. Ini udah bagus banget, udah bisa 5G. Kemudian untuk harganya ini ya oke lah ya, untuk di kalangan menengah 3-4 juta itu udah sangat-sangat worth it menurut gua untuk Samsung ya. Jangan dibandingin sama HP merek lain, karena Samsung ya Samsung gitu, beda. Jadi kesimpulannya, ini untuk pengguna Samsung ini cocok digunakan untuk yang pengen smartphone serbaguna dengan daya tahan baterai tinggi dan layarnya bagus, kameranya bagus tanpa menguras kantong. Itu aja. Nah, terus ada tambahan ini kelebihannya itu layar AMOLED plus 120 Hz ya. Ya kalian tahulah AMOLED itu tajam banget ya, bagus gambarnya. Kemudian untuk warna juga gonjreng ya, bagus, saturasinya juga bagus. Kemudian untuk kamera utamanya ini tinggi dan udah mendukung OIS, ini lebih stabil. Kemudian untuk baterainya juga besar, kemudian performanya handal ini ya, karena didukung oleh chipset Exynos 1380, bisa buat multitaskingnya lancar, kemudian gamingnya juga oke. Nah, untuk buka tutup aplikasi ini lumayan cepet ya, kayak gini contohnya. Kemudian apalagi nih, ini kemudian untuk Google Play Store tuh, untuk kameranya tuh beralih dari kamera depan ke kamera belakang juga lumayan cepet. Untuk shutter speednya ya coba, dia jeda sekitar setengah detik ya. Jadi untuk foto 1 itu 1 detik bisa 2,5 foto ya. Jadi jedanya lumayan cepat lah ya, nggak terlalu lama jedanya. Nah, mungkin itu aja kelebihannya. Terus kekurangannya yang tadi gue bilang, adaptor atau kepala chargernya ini dijual terpisah, harganya lumayan 300 ribuan. Kemudian bobotnya ini lumayan berat ya, jadi 180 gram kurang lebih. Kemudian nggak ada sertifikasi IP-nya, jadi nggak bisa kecemplung air atau nggak bisa kena air ya. Kalau air hujan kurang tahu, karena memang di sini nggak tertulis untuk IP-nya berapa kayak gitu kan. Kemudian materialnya ini masih plastik. Banyak HP-HP 3 jutaan yang merek lain mungkin yang material belakangnya itu atau sampingnya ini udah metal, tapi ini masih plastik. Kemudian untuk speakernya juga, speakernya hanya mono. Ini sangat disayangkan lah ya, harusnya udah ada stereo. Kemudian yang keenam, ini tidak mendukung wireless charging. Jadi ya mungkin bagi sebagian orang akan sedikit ribet gitu ya. Oke, kayak gitu aja mungkin
review singkatnya, gue nggak bisa review banyak-banyak karena udah banyak juga yang review, dan ini pendapat gue aja sih ya. Kalau kalian mau cari HP 3-4 jutaan, kalian silahkan beli ini Samsung M54 kalau memang kalian itu pingin yang merek Samsung. Paket pembeliannya kayak gini doang. Ini ada kabel dan buku manual ya, nggak usah dibaca lah kayak gini. Nah, langsung kita ngetes untuk kameranya. Nah, ini videonya ya. Untuk video zoom 1 kali seperti ini. Ini zoom 2 kali. Videonya kayak gini. Ya. Nah, ini untuk zoom 3 kali. Kemudian sini ini coba kita 10 kali zoom ya. Nah, ini mentok 10 kali zoomnya seperti ini. Jadi pecah ya gambarnya. Tuh 10 kali zoomnya ini kurang bagus. Nah, ini kalau normal ya. Kemudian kalau beralih ke selfie ini ya. Kemudian ini kalau backlight kayak gini. Jadi sekian untuk review kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu buat kalian yang mungkin cari-cari HP Samsung yang worth it di harga 3,5 jutaan. Karena ini lagi momennya tahun baru, banyak promo-promo juga akhir bulan. Jadi kemarin sih gue beli dapat potongan 300 ribuan ya, lumayan di harga 3,6, jadi harganya itu 3,3 ya, 3,3 sampai dengan 3,4, tergantung kalian dapat voucher promonya yang mana, di toko oranye atau di toko yang hijau kayak gitu. Itu aja dari gua, mohon maaf kalau reviewnya kurang bagus. Kalau misalkan pengen review-review yang lebih lengkap, mungkin bisa cari yang khusus reviewer HP ya, biar kalian itu bisa lebih puas untuk menilainya. Kalau ini sih pendapat gue pribadi, dan gue pengen menyampaikan bahwa HP ini itu worth it dibeli di tahun ini, tahun 2024 dengan harga 3 jutaan. Mungkin beberapa bulan yang akan datang HP ini akan tidak dijual lagi. Jadi kalau kalian mau beli silahkan sekarang saatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.